Timnas Indonesia harus rela tidak menjadi tuan rumah di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Round 4. AFC sudah menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah pada babak ini. Meski mendapat protes, AFC tetap kukuh menetapkan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. Selain Timnas Indonesia, UAE, Irak dan Oman juga bersaing pada round 4 ini. Perlu digarisbawahi, Timnas Indonesia selalu menemui kontroversi saat pertandingannya dipimpin oleh wasit Timur Tengah. Tak pelak, skuad Garuda bahkan dicurangi pada momen-momen krusial. Berikut deretan wasit Timur Tengah yang harus diwaspadai Timnas Indonesia saat memimpin pertandingan di round 4 mendatang. Ahmed Alkaf. Ahmed adalah wasit asal Oman yang pernah memimpin pertandingan Bahrain versus Indonesia. Skuad Garuda sempat unggul 2-1, namun injury time yang semula 6 menit tiba-tiba diperpanjang menjadi 9 menit dan skor berakhir imbang 2-2. Keputusan Ahmed tersebut menuai protes keras dari pendukung Indonesia yang merasa kemenangan mereka dicuri. Kejadian ini menambah daftar kekecewaan supporter Indonesia terhadap wasit Timur Tengah yang dianggap tidak netral. Adam Makatmi. Adam merupakan wasit asal Yordania. Saat memimpin laga Arab Saudi versus Indonesia pada 6 September 2024, ia mengambil sejumlah keputusan yang meresahkan. Meski Indonesia tetap berhasil meraih hasil seri 1-1, hal ini menyisahkan kekecewaan di benak para supporter Indonesia mengingat atmosfer pertandingan yang begitu ketat. Ilgistan Tasif. Wasit asal Uzbekistan ini membuat kontroversi saat mengesahkan gol Irak atas Indonesia pada Piala Asia 2023. Padahal, gol yang dicetak Osama Rashid itu berbau offside dan layak diperdebatkan. Bagi Sintayong, gol tersebut 100% offside. Khamis Almari. Khamis adalah wasit asal Qatar. Ia pernah memimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang di Piala Asia 2023. Saat itu, skuad Garuda kalah dengan skor 3-1. Pada laga itu, Khamis memberi 3 kartu kuning untuk pemain Indonesia, termasuk Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Jordi Amat. Nasrullah Kabirov. Wasit asal Tajikistan ini membuat serangkaian keputusan kontroversial saat Timnas U23 Indonesia kalah 0-2 dari Qatar di Piala Asia U23. STY yang masih menukangi Garuda Muda saat itu bahkan mengecam wasit ini. Dimulai saat Nasrullah memberikan penalti buat Qatar U23 di menit ke-45, hingga memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner. Namun saat pemain Qatar melakukan tackle keras kepada Witan, Nasrullah awalnya terlihat mencabut kartu merah. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba berubah menjadi kartu kuning. Ahmed Faisal. Wasit asal Yordania ini pernah merugikan timnas Indonesia saat melawan Thailand di final Piala AFF 2020. Ahmed dinilai banyak membiarkan pelanggaran keras pemain Thailand. Bahkan, Ahmed tidak memberi penalti kepada timnas Indonesia saat Witan dilanggar. Witan terlihat didorong dengan sengaja oleh pemain Thailand saat itu. Ibrahim Mahfud. Wasit asal Bahrain ini membuat sejumlah keputusan kontroversi di laga timnas Indonesia versus Malaysia di Piala AFF 2020. Pertama, Ibrahim tidak memberikan penalti saat ramai rumah kick dijatuhkan di kotak penalti pada menit 20. Selain itu, Ibrahim juga tidak memberikan pelanggaran saat Arhan dilanggar keras oleh pemain Malaysia. Arhan bahkan terjungkal gara-gara pelanggaran itu. Majed Al-Samrani. Wasit asal Arab Saudi ini pernah membuat keputusan aneh di laga Indonesia versus Vietnam di Piala SEA Games 2019.
Saat itu, Majid tidak memberikan kartu merah kepada Doan van Gaal saat menginjak kaki Evan Dimas hingga cedera dan tidak mampu melanjutkan pertandingan. Majid dianggap tidak tegas dalam memberikan hukuman kepada pemain Vietnam yang melakukan tackle brutal kepada penggawa timnas Indonesia U23. Itulah tadi deretan wasit Timur Tengah yang harus diwaspadai timnas Indonesia saat memimpin pertandingan di round 4 mendatang. Kalau menurut kamu, wasit mana yang paling berbahaya?